Halo semua, perkenalkan nama aku Lydia Kristianti dari Universitas Dian Nusantara jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2112 21021. So today I will make a podcast of a rap about what I learned in theory of communication in this semester 1. So I already make a presentation about this rap. Wait, let me share screen. Bentar ya guys, komputernya agak cacat. So, here we are at a wrap of teori komunikasi by me. Maaf guys, aku agak malu. So, let's start. Di sini kita bakal bahas apa aja sih di podcast ini. So first, what is theory of communication for me? What do I learn from this subject? And types of communication theory I have learned from our Mrs. Indah and theories that I found unique. Jadi yang pertama tentunya apa sih itu? Apa itu teori komunikasi? Dan di sini aku ambil yang menurut Little John karena menurut aku teori komunikasi ini sangat menggambarkan apa yang aku pikirin tentang teori komunikasi. Dan menurut Little John itu sendiri, teori komunikasi adalah satu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori, terutamanya yang berkaitan dengan proses komunikasi. And next, we will see what do I learn from this subject atau apa yang telah aku pelajari selama satu semester ini dari pelajaran teori komunikasi. Atau hikmahnya sih ya, lebih tepatnya. So first, apa yang udah aku pelajarin tuh, teori komunikasi itu ternyata membantu memahami fenomena komunikasi yang ada di masyarakat. Dan salah satu yang paling ikonik buat aku tuh, spiral of silence. Kayak itu yang teorinya di otak. Terus yang kedua, teori komunikasi merupakan pedoman untuk melakukan komunikasi. Ya, ibaratnya kayak kita ngelakuin komunikasi aja ternyata ada teorinya dan ternyata itu landasannya gitu. Dan yang ketiga, teori komunikasi itu sangat beragam, kayak wah, kelompok aja ada teorinya. Dalam suatu perusahaan aja ada teorinya. And next, jenis-jenis teori komunikasi yang telah saya pelajari. So first, ada teori kesadaran diri, teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Yang pertama, ada teori kesadaran diri. Teori kesadaran diri sendiri ini, teori konsep diri adalah pandangan individu tentang siapa sih diri dia itu, dan dia tuh bisa menyimpulkan diri dia itu dari informasi yang diberikan orang lain terhadap dia, kayak misalnya gue orang bilang gue cheerful gitu, dan gue jadi ikut menyimpulkan, oh iya juga ya, gue ceria gitu. And sumber-sumber dari konsep diri itu ada self-esteem atau kayak kepercayaan diri, kayak jujur gue agak pede orangnya, dan kepedean itu jadinya bikin gue punya pandangan tentang diri gue sendiri gitu. Yang kedua, social evaluation, evaluasi sosial dari orang lain, reflected appraisal, dan yang keempat, direct feedback dari orang lain. Kayak kalau misalnya lu ngelakuin suatu hal dan feedback dari orang tersebut tuh langsung bisa menggambarkan diri lu sendiri. And next,
Lalu yang kedua ada teori komunikasi antar pribadi. Teori komunikasi antar pribadi itu apa sih? Teori komunikasi antar pribadi ini adalah suatu pertukaran informasi antara dua individu atau lebih. Teori ini juga belajar gimana komunikasi nonverbal dan verbal dapat memenuhi tujuan teori komunikasi antar pribadi, yaitu informasi yang disampaikan oleh pemberinya juga dapat dipahami oleh sang penerima. Ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi itu adanya pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah, konteks memiliki tujuan dua arah, tingkat umpan balik berkomunikasi itu tinggi, kemampuan individu dalam mengatasi selektivitas itu tinggi, dan kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat, dan efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya perubahan sikap. Dan di sini aku tuh nggak bakal ngebahas semuanya karena it's only a wrap of everything I have learned. Dan selanjutnya kita langsung ke teori komunikasi kelompok. Maaf guys, batuk. Jadi teori komunikasi kelompok itu apa sih? Teori komunikasi kelompok adalah studi mengenai komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan sekelompok orang yang dihubungkan dengan tujuan yang sama. Suatu komunikasi dapat disebut sebagai komunikasi kelompok jika terdiri dari dua orang atau lebih. Dan yang aku tangkap selama ini, kalau misalnya kelompok itu nggak lebih dari 20 orang. Gitu loh. Dan di sini aku bakal nyebutin jenis teori komunikasi kelompok, tapi secara singkat aja. Yang pertama ada symbolic convergence theory atau biasa dikenal sebagai fantasy team analysis, yang merupakan teori yang dikemukakan oleh Ernest Borman, John Craggan, dan Donald Shields. Teori ini membahas gimana setiap orang dalam kelompok itu memiliki suatu realitas bersama melalui komunikasi. Yang kedua, ada effective intercultural workgroup communication theory. Ini dikemukakan oleh John Oetzl dan didasari dari input process output model atau model input process output. Dan pada dasarnya, teori ini berfokus pada kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. And next, ada groupthink theory. Teori ini dikembangkan oleh Irving Janis dan kawan-kawan. Teori ini merupakan komunikasi kelompok yang berfokus pada efektivitas kelompok tersebut. Fokus teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kepuasan kelompok yang tinggi, namun dengan hasil yang tidak efektif. And next, I'm going to bahas komunikasi organisasi. Maaf guys, kepencet. Komunikasi organisasi. Jadi teori komunikasi organisasi ini tentunya membahas komunikasi dalam organisasi sih ya. Tapi kalau menurut ahli, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. And di sini jenis-jenis teorinya tuh ada ada struktural klasik, neoklasik, fusi, penitip nyambung, sistem sosial, public relations, dan teori kepemimpinan. Aku nggak bakal ngebahas ini secara lebih lengkap. Tapi di sini aku bakal lebih ke ngebahas jenis-jenis komunikasi organisasinya. Jenisnya ada dua, yaitu internal dan external based. Kalau eksternal itu komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi tersebut, dan kayak kalau misalnya eksternal itu buat ngebangun sponsor, DLL gitu loh. Dan manfaat komunikasi organisasi itu ada banyak banget. Yang pertama, individu dapat memahami posisi dia dalam organisasi tersebut. Terus yang kedua, dapat memperkuat hubungan antar anggota dalam organisasi. Yang ketiga, dapat mempermudah tercapainya tujuan komunikasi. Yang keempat,
dapat membuat individu menyesuaikan diri dengan organisasi. Yang kelima, kita dapat mengetahui kayak posisi pemimpin atau tugas seorang pemimpin dalam organisasi. And last but not least, it's komunikasi massa. Anjay. Komunikasi massa itu apa sih, guys? Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat heterogen. Dan karakteristik komunikasi massa itu ada 6, yaitu komunikasi yang terlembaga, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum, komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim, memiliki sifat yang serempak, pesan yang disampaikan bersifat satu arah, dan terjadi delayed feedback. Dan fungsi komunikasi massa itu apa sih? Fungsi komunikasi massa adalah pengawasan. Jadi, komunikasi ini dapat menjadi pengawasan terhadap suatu tokoh masyarakat kayak misalnya kasus Ferdi Sambo. Di sini kan kita jadi mengawasi gitu. Kasusnya ini berjalannya gimana sih? Si Ferdi Sambo itu benar-benar jadi diawasi banget sama masyarakat. Korelasi dalam masyarakat dalam komunikasi massa artinya bahwa media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang disampaikan ini bersifat objektif dan tanpa bias. Yang ketiga, ada sensasionalisasi. Menurut fungsi sensasionalisasi pada komunikasi massa artinya media lebih mengedepankan pesan yang lebih sensasional atau yang lebih bergairah kepada konsumen. Kayak kalian lebih tertarik dikasih fakta tentang apa sih yang lagi rame kayak mungkin seorang K-popers kalau misalnya dikasih info tentang K-pop pasti lebih excited lah daripada ngedenger info yang kayak dalam negeri gitu. And hiburan, kalau di sini ya fungsi entertaining someone gitu, kayak memberi seseorang hiburan. Dan penyebaran artinya komunikasi massa berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan suatu pesan atau norma-norma yang ada. And that's all I can do for today. Wait, we will back to another slide. Wait, guys, I'm sorry. And last but not least, that I will give you guys for today is theories that I found unique. Anjay. Maaf, Miss, kebanyakan ngomong anjay. Karena ini podcast. So teori yang menurut aku unik sih ya. Menurut aku teori kesadaran diri. Kenapa sih? Kok bisa gitu teori kesadaran diri? Aku anggap unik gitu. Karena di sini tuh kita benar-benar belajar kayak, oh ternyata konsep diri itu nggak cuma dibangun sama individu itu loh. Dan menurut aku yang pernah Miss Indah ajarin konsep meja itu benar-benar unik, kayak bisa ya konsep diri dijelaskan dalam bentuk meja. Dan kenapa menurut aku ini unik? Karena di sini aku benar-benar belajar bahwa apa sih konsep diri itu nggak cuma dibangun oleh satu faktor, namun banyak faktor. Dan ternyata orang lain tuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri seseorang. As for today, aku minta maaf kalau berbeda kekurangannya. So that's all what I can. Wait, berapa sih laptopnya? So that's all I can do for today and all I can give you guys for today. Maaf kalau aku ngomongnya campur-campur. Dan maaf juga kalau dalam presentasi ini banyak kekurangan. Dan maaf kalau ada suara hujan karena aku bikinnya lagi hujan. Terima kasih banyak Miss Indah atas semester satunya ini. Dan kalau aku disuruh untuk menilai Miss Indah, jujur Miss Indah salah satu dosen yang paling
aku suka cara mengajarnya karena benar-benar masuk di otak dan nggak cuman menyuruh kita untuk diskusi, tapi Miss Indah juga menyampaikan pemikiran Miss Indah sendiri. And that's all for me. Thank you very much, guys. Love you.